Dalam konteks Yohanes 14 ayat 6 yang berbicara tentang jalan menuju Bapa, Yesus mendeklarasikan dirinya sebagai kebenaran. Sama seperti penekanan pada kata jalan, Yesus bukan salah satu kebenaran, the truth, tetapi Yesus adalah satu-satunya kebenaran, the truth. Kebenaran yang dibicarakan di sini bukan bersifat legal atau kebenaran yang membenarkan. Kebenaran yang dibicarakan Yesus di sini merujuk pada kebenaran yang dapat dipercayai sepenuhnya, truthfulness. Pengajaran dan kehidupan Yesus seluruhnya itu adalah benar, tanpa salah sama sekali. Antara perkataan dan perbuatannya tidak dapat celah sedikit pun. Yohanes 18 ayat 38. Maka ia dapat dipercayai sepenuhnya. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah tentang kebenaran. Kebenaran bersifat absolut. Sebagai pengikut Kristus, tanggung jawab kita untuk secara aktif mencari dan merangkul kebenaran dalam semua aspek kehidupan kita. Sama seperti kompas yang menunjukkan arah yang benar, demikian pula Yesus menuntun kita ke arah kebenaran kekal yang membentuk pemahaman kita akan rencana Allah. Bagaimanakah caranya? Melalui firman Allah. Lukas 8 ayat 11, Roma 9 ayat 6, Wahyu 1 ayat 8. Bagaimana kita merespon kebenaran itu, yaitu dengan tunduk, taat total, berjuang untuk hidup sempurna. Jika kita salah, kita mengaku, mohon ampun, dan jangan mengulangi lagi. Regret and repent, menyesal dan bertobat. Mazmur 51. Bagian kedua ini adalah pembenaran. Pembenaran bersifat relatif dan bersumber dari hati yang licik. Pembenaran cenderung didasarkan pada sudut pandang kita yang mencari alasan yang sesuai dengan kepentingan kita. Ciri-ciri dari pembenaran adalah bagian yang pertama. Kebenaran seringkali berhubungan dengan penggunaan argumen yang dibangun secara logis, namun argumen tersebut tidak selalu didasarkan pada fakta yang dapat diverifikasi. Bagian yang kedua, pembenaran cenderung bersifat objektif karena tergantung pada pandangan kita dan nilai-nilai kita secara individu. Bagian yang ketiga, pembenaran seringkali bertujuan melindungi atau mempertahankan keyakinan, keputusan, maupun tindakan kita. Misalnya, seseorang mungkin membenarkan tindakan yang tidak jujur dengan mengatakan bahwa itu diperlukan untuk melindungi diri sendiri. Respon kita terhadap pembenaran adalah hindari, lari, tolak, berjuang untuk jujur. Jika sudah terlanjur, maka kita mengakui, mohon ampun, dan jangan untuk mengulangi lagi. Kita berjuang untuk hidup benar. Ketika kita melihat kehidupan kita hidup di dalam kebenaran tanpa pembenaran, mari kita ingat bahwa Yesus bukan hanya sumber kebenaran, tetapi juga perwujudan dari kebenaran itu sendiri. Sebagai sebuah gereja, mari kita berkomitmen untuk menciptakan sebuah komunitas di mana keaslian itu bertumbuh. Dengan hidup dalam kebenaran, kita dapat mengalami kehidupan yang berkelimpahan yang dijanjikan Yesus dan memimpin orang lain kepada jalan, kebenaran, dan kehidupan yang ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih.